Ujar Ibrahim An-Nakha'i, bila engkau melihat orang laki-laki maksudnya yang tidak mengekali sembahyang berjamaah yang dia perdapati di awal takbiratul ihram imam, maka jangan kau harap beruntung laki-laki itu. Artinya kalau orang ini nah laki-laki tentunya nang kada selalu berjamaah sembahyang 5 waktu, maka jangan harap orang itu beruntung. Artinya orang itu akan merugi. Orang yang sembahyangnya surangan, kada mau sembahyang berjamaah, punya berjamaah jo masbuk. Nah, maka jangan harap orang itu beruntung. Nah, itu maksudnya perkataan sidin tadi, idza ra'aita ar-rajul yatahawanu bit takbiratil ula faghsil yadaka minhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Di antara aulia Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim An-Nakha'i radhiyallahu ta'ala anhu. Ibrahim An-Nakha'i radhiyallahu anhu, beliau wafat tahun 96 Hijriyah. Tuwfiya sanata 96, wafat pada tahun 96 Hijriyah. Kana yaqul kunna idza hadarna janazah aw sami'na bi mayyitin urifa fina ayyama lianna qad arafna annahu nazala bihi amrun sayyarahu ilal jannah aw ilan nar wa annakum bi janaizikum tuhadditsuna bi ahadithi dunyakum. Beliau berkata, adalah kami dulunya, kunna ini adalah kami dulunya apabila hadir ke suatu jenazah atau kami mendengar ada yang meninggal, maka dikenallah pada kami beberapa hari, kesedihan, kerisauan. Jadi artinya kami bila menghadiri jenazah atau mendengar ada orang yang mati, kami itu sedih, risau beberapa hari. Kenapa demikian? Karena kami mengetahui bahwa dia itu yang wafat turun dengan dia perkara yang menyampaikan dia ke surga atau ke neraka. Jadi orang yang mati itu dia menghadapi sesuatu yang sangat berat. Bisa dia ke surga, bisa dia ke neraka. Dengan demikian, ujar beliau tadi, bila kami hadir ke orang mati, kami itu risau, kami itu sedih sampai beberapa hari, karena merenungi
si matinya kayak apanya menghadapi masa depannya itu, apakah ke surga atau ke neraka. Sedangkan kalian sekarang hadir di suatu jenazah, kalian berbicara dengan bicara dunia. Nah, kalian ya Sidin hadir ke orang mati, melawat ke orang mati yang diperkirakan dunia. Nah, padahal yang mati ini kayak apa nasibnya? Semacam kada memberikan bekas apa-apa ke dalam hati kematian yang terjadi pada orang lain. Padahal kafa bil maut mau'izah, cukuplah dengan kematian itu nasihat kepada kita. Jadi orang mati itu sebujurnya memberikan nasihat kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita akan seperti ini. Kita akan meninggalkan barang yang kita cintai, meninggalkan orang yang kita cintai. Nah, menghadap sesuatu yang amat berat, surga atau neraka. Waqala, dan berkata lagi Ibrahim An-Nakha'i radhiyallahu anhu, la yastaqimu ra'yun illa biriwayatin wala riwayatun illa bira'yin. Artinya tidaklah lurus satu pemikiran melainkan dengan riwayat hadis, dan tidaklah lurus riwayat suatu hadis melainkan dengan suatu pemikiran. Artinya ini beliau menyoal tentang kita berijtihad suatu hukum atau berfatwa suatu hukum. Kada bisa kita hanya mengandalkan hadis, mesti didampingi dengan pemikiran, akal. Dan kada cukup kalau kita berfatwa suatu hukum hanya mengandalkan akal, tetapi mesti didukung pula oleh hadis. Jadi suatu fatwa halal haram boleh kada itu keluar sesudah menghimpunkan antara hadis dan akal. Terjadilah suatu hukum. Kalau kita hanya mengandalkan akal tanpa ada didampingi hadis, kita akan salah dalam berfatwa. Contohnya, kalau kita hanya menggunakan akal, orang yang puasa batal puasanya kalau memasukkan benda ke rongganya, baik rongga telinga, baik rongga mulut, baik rongga hidung, dimasukkan benda, barang, makanan kah, minuman kah, maka batal puasa. Kalau kita mengeluarkan yang dalam perut, bang, puasa tuh kita keluarkan dalam perutnya, keluar, batallah puasa. Kalau secara akal kada batal, karena yang batal itu memasukkan. Nah, kalau secara akal kada batal kita memuntahkan isi perut dalam keadaan puasa. Tapi hadis ada mengatakan barang siapa memuntahkan isi perutnya maka batal puasanya. Hadis dipakai. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa kadakawa hanya semata akal. Mesti dipandang juga ada kada hadis yang menyangkut masalah ini. Kalau secara akal kita memuntahkan isi perut kada batal puasa secara akal. Tapi kalau hadis, nah hadis menyatakan siapa yang memuntahkan isi perutnya maka batallah puasanya. Nah, maka hukumnya orang yang memuntahkan itu adalah menjadi batal. Kadakawa hanya memakai sebuting akal, karena ada hadis yang bertentangan dengan itu. Dan tidak pula riwayat hadis itu lurus melainkan dengan akal.
Kita kada kawa hadis saja sebuting. Kita ulah hukum berdasarkan hadis. Kita ulah fatwa berdasarkan hadis. Mesti ada akal. Nah, contohnya kalau dua orang bayi menyusu keduanya ini di susu kambing yang satu. Bayi si A nyusu di kambing situ, mengambil susu kambing. Bayi si B mengambil susu kambing itu. Kayak apa hukum dua bayi ini? Berdasarkan kayaknya. Karena dari susu yang sama, susu kambing yang sama. Kalau hanya hadis yang kita pegang, hadis mengatakan kullu sabiyain ijtama'a fi saddin wahid haruma ahaduhuma 'alal akhar. Hadis mengatakan tiap-tiap dua bayi yang menyusu di satu susu, maka keduanya akan jadi mahram. Nah itu hadis. Kadang menjelaskan nang kambing kah, nang sapi kah, nang manusia kah. Nah itu hadis. Tapi akal, kambing manusia itu lain jenis. Kambing manusia lain jenisnya. Nang bisa jadi mahram itu kalau bayi ini menyusu lawan si fulanah ini, bayi B nyusu lawan fulanah juga, sehingga dua bayi ini jadi badang sanak sasusu. Nah itu akal. Nah jadi artinya kadakawa mempetwakan satu hukum hanya berdasarkan satu hadis, mesti ada akal. Dan kadakawa hanya akal semata, mesti ada hadis juga. Nah, jadi kedua-duanya jadi perlu. Kadakawa dipisahkan antara hadis dan akal. Nah itu yang dipakai oleh Imam kita Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i ini disebut dalam ijtihad beliau menggabungkan antara hadis dan akal. Waqala, dan berkata lagi Ibrahim An-Nakha'i radhiyallahu ta'ala anhu, idza ra'aita ar-rajula yatahawanu bit-takbiratil ula faghsil yadaka minhu. Apabila engkau melihat seseorang laki-laki menganggap inting dengan takbir pertama, maka basuhlah tangan engkau dari dia. Nah, maksudnya man la yuwazibu ala salawatil khamsi fi jama'atin yudrikuha ma'al imam min awwali ma yukabbir takbiratul ihram fala tarju falahahu. Ujar Ibrahim An-Nakha'i, bila engkau melihat orang laki-laki maksudnya yang tidak mengekali sembahyang berjamaah yang dia perdapati di awal takbiratul ihram imam, maka jangan kau harap beruntung laki-laki itu. Artinya kalau orang ini laki-laki tentunya nang kada selalu berjamaah sembahyang 5 waktu, maka jangan harap orang itu beruntung. Artinya orang itu akan merugi. Orang yang sembahyangnya surangan, kada mau sembahyang berjamaah, punya berjamaah jo masbuk. Nah, maka jangan harap orang itu beruntung. Nah, itu maksudnya perkataan sidin tadi, idza ra'aita ar-rajul yatahawanu bit takbiratil ula faghsil yadaka minhu. Nah, sembahyang berjamaah dalam mazhab kita Imam Syafi'i ada 3 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Lain mazhab lain pulang. Pendapat yang pertama di mazhab Imam Syafi'i ini ada yang mengatakan bahwa sembahyang berjamaah itu fardu ain bagi laki-laki yang merdeka, yang sihat.
Artinya bila kada sembahyang berjamaah, ini berdosa. Nah, itu satu daripada pendapat di mazhab Imam Syafi'i. Ini sembahyangnya sah, ini berdosa. Kalau sembahyang kada berjamaah itu berdosa. Laki-laki membini-bini kada masuk, bini-bini kada apa-apa. Yang kedua, sembahyang berjamaah itu menurut mazhab Imam Syafi'i juga fardu kifayah. Fardu kifayah hukumnya. Jadi kalau di kampung tuh ada masjid, di kampung tuh ada langgar, kosong dari jamaah, sekampungan tuh berdosa. Sekampungan tuh berdosa. Tapi kalau ada berjamaah, walaupun hanya imam dan makmum berdua, maka sudah selamat gugur dosa sekampungan itu. Bagi laki-laki juga yang merdeka, yang sehat. Yang ketiga, sunnah muakkadah. Jamaah itu sunnah muakkadah. Artinya kalau ada berjamaah sembahyang itu makruh, makruh hukumnya. Kalau laki-laki yang mukim, laki-laki yang merdeka, yang sehat, sembahyang kada berjamaah itu makruh. Nah, jadi yang kuat, yang mu'tamad di antara tiga pendapat Imam mazhab Syafi'i ini yang di tengah itu fardu kifayah. Jadi bila orang itu kadang mengakali sembahyang berjamaah, ujar Ibrahim An-Nakhai ini, maka jangan kau harap keberuntungan orang itu. Wa qala, dan berkata lagi Ibrahim An-Nakhai, inni la ara syai'a mimma yu'abu fama yamna'uni min 'aibihi illa makhafata an ubtala bihi. Sesungguhnya aku melihat sesuatu dari sesuatu yang dicela, maka tidaklah menegah akan aku dari mencelaknya itu, melainkan takut bahwa aku dibalakkan dengan celaan itu. Jadi mencela itu ada risikonya, apalagi kita mencela perbuatan orang yang orang itu sudah tobat, itu makin bahaya lagi. Kita masih mengungkit-ungkit kelakuan orang dahulu. Kita kada tahu tobatnya apabila ini tobat. Barangkali nyembah melakukan itu tobat, mana kita tahu tobat itu kan urusan hati. Itu kelakuannya kada baik itu jar. Aku suah bakawaninya dahulu berapa tahun sudah, ya ungkit saja masih. Nah, ini ada hadis yang mengatakan kalau kita demikian, kita akan dibalakkan kena kelakuan seperti itu. Jadi mencela orang yang mana orang itu sudah tobat daripada aib, daripada dosa, masih kita cela, kita akan dibalakkan Tuhan, kada akan mati sebelum kita melakukan aib itu. Nah, jadi sidin kada mau mencela, walaupun patut dicela, apalagi yang sudah tobat. Ini yang patut dicela pun sidin kada mau mencela karena khawatir kalau dibalakkan Tuhan kena seorang melakukan aib itu. Wadakhalu alaihi ya'udunahu wa huwa yabki. Mereka mailangi Ibrahim bin An-Nakhai, beliau sakit, diilangi oleh sahabat-sahabatnya. Wa huwa yabki, beliau menangis. Faqalu ma yubkika, apa yang membuat engkau menangis? Qala, ujar sidin, antaziru malakal maut. Aku ini sedang menunggu malaikat maut. La adri, aku kada tahu. Yubashiruni bil jannah am bin nar. Apakah malaikat maut itu mengabarkan aku surga atau mengabarkan aku neraka? Lalu menangis. Jadi orang nang wali nang sekelas ini masih takutan
Kalau pina mati itu ke neraka, kalau ke surga. Padahal bagaimana hebatnya, alimnya, waraknya, salihnya Ibrahim An-Nakhai ini. Tetap beliau waktu sakit itu menangis, nang ditangisi apa takutan. Malakal maut datang kena mengabarkan apa denganku, surga atau neraka. Nah kemudian lagi Ibrahim At-Taimi. Ibrahim At-Taimi radhiyallahu ta'ala anhu. Qala berkata Ibrahim At-Taimi. Ibrahim At-Taimi ini orang yang ahli fakih, orang yang sangat alim, orang yang sangat besar di masanya itu, termasuk orang yang dibunuh oleh penguasa waktu itu Hajjaj. Jadi Hajjaj ini banyak membunuh ulama-ulama besar, Sa'id bin Jubair, ada lagi Ibrahim At-Taimi ini. Qala berkata Ibrahim At-Taimi radhiyallahu ta'ala anhu, kam bainakum wa bainal qaum, berapa antara kalian dan antara kaum, berapa tingkatnya, berapa martabatnya, derajatnya antara orang-orang dahulu lawan kalian sekarang. Aqbalat alaihimud dunya faharabu minha, orang-orang dahulu itu datang atas mereka dunia, mereka lari daripada dunia itu. Orang dahulu. Wa adbarat ankum fattaba'tumuha, sedangkan kalian ini dunia membelakangi kalian, kalian mengikut akan dunia. Dunia buka, kalian kepung, kalian cari artinya. Nah itu satu perbedaan antara orang kaum dahulu dengan kaum yang kemudian. Wa qala, dan berkata lagi Ibrahim At-Taimi, innar rajul la yazlimuni fa arhamuhu. Yasidin, ada orang yang sungguh dia menzalim aku kasihan lawan inya. Orang nang menzalim itu kasihan Yasidin. Apa kasihannya? Yakni annahu yajidur rahmata bi nafsihi li zalimihi. Beliau merasakan kasihan dalam diri Sidin terhadap orang yang menzalim Sidin. Li'ilmihi, karena beliau tahu annahu qad ahlaka nafsah, orang yang zalim itu mencelakakan dirinya. Bahwa yatawajja'u lahu mimma sana'a bi nafsihi, dia sakit karena orang zalim itu dari sesuatu yang dia perbuat dengan dirinya. Jadi orang zalim, orang yang menganiaya Sidin, memfitnah Sidin, menggibah Sidin, Sidin maras. Kenapa? Karena inya mencelakakan dirinya sendiri, inya membinasakannya sendiri. Jadi orang-orang zalim itu kada perlu didoakan, inya sudah celaka sendiri. Nah, kita mendoakan kada baik itu justru mengurangi pahala kita. Nah, jadi kita mendoakan orang zalim dengan doa kada bagus, minta balaskan kepada Allah kezalimannya, itu mengurangi nilai daripada kita biarkan orang zalim itu. Karena orang zalim itu dengan sendirinya inya menghancurkan dirinya, inya mencelakakan dirinya. Ada didoakan pun inya sudah celaka. Ini orang zalim itu walaupun kada kita doakan, kada disambayang taatakan, sudah berdahulu celaka dengan kezaliman yang diperbuatnya itu. Wa qala, dan berkata lagi Ibrahim At-Taimi, yang bagi liman lam yahzan ayyakhafa ayyakuna min ahlin nar. Ujar Sidin lagi, sayugianya bagi orang yang tidak sedih. Orang nang kada sedih menghadapi mati, orang nang kada sedih menghadapi kubur, orang kada sedih menghadapi akhirat, timbangan amal, hisab dan sebagainya, kada ada sedih. Sayogianya dia takut bahwa dia bakal menjadi penghuni neraka.
kita ini kasak ada sedih menghadapi mati, kada ada sedih menghadapi akhirat. Jangan-jangan kita ini ke neraka kena matinya. Kenapa sebabnya? Lianna ahlal jannah qalu, karena orang-orang ahli surga itu begitu masuk ke surga dia berkata, alhamdulillahilladzi azhaba 'annal huzun. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami duka cita, kesedihan. Jadi orang ahli surga artinya dulunya dalam dunia itu sedih. Nah, orang ahli surga itu dalam dunia dulunya risau. Kayak apa akhirnya mati, kayak apa akhirnya dalam kubur, kayak apa akhirnya ditimbang amal, kayak apa akhirnya di titian siratal mustaqim, sedih aja. Bakal ke surga tuh. Karena orang dalam surga itu orang yang disebut Al-Quran, alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan daripada kami duka cita, kesedihan. Artinya kami ini seumuran dan dunia harus sedih aja, sekarang baru ampih, baru ampih sedih itu. Jadi orang nampina kada risau mati, nampina saya yakin aja mati itu nyaman atau bakal ke neraka sudah. Itu Al-Quran sudah menjelaskan demikian. Tapi orang yang takutan dalam kubur kena kayak apa, takutan kena siratal mustaqim kayak apa, lalu hidupnya ini sedih. Nah itu ada harapan orang ini ahli surga artinya. Wa yanbaghi liman la yushfiqu ay yakhafa an la yakuna min ahlil jannah li'annahum qalu inna kunna qablu bi ahlina mushfiqin. Dan sayogianya bagi orang yang tidak takut bahwa dia takut bahwa adalah dia tidak menjadi ahli surga. Orang yang kada takutan mati, kada takutan dikubur, kada takutan di padang mahsyar, percaya diri, nah ini bakal kada jadi ahli surga juga. Jadi orang-orang ini kita lihat sejarahnya, makin banyak amal makin takutan. Nah, makin banyak ilmu makin takutan menghadapi kematian, makin takutan menghadapi akhirat. Memang demikian orang-orang ahli surga itu orang yang dalam dunia penuh dengan ketakutan, penuh dengan kesedihan. Li'annahum qalu, karena orang-orang surga itu mereka berkata di dalam surga, inna kunna qablu bi ahlina musyfiqin. Kami dulu di dunia penuh dengan ketakutan. Begitu sampai surga hanya hilang ketakutannya itu. Wa qala, dan berkata lagi Ibrahim At-Taimi radhiyallahu ta'ala anhu, a'zamu dzambi 'indallah ay yuhadditsal 'abdu bima satarallahu alaihi. Ujar Imam Ibrahim At-Taimi, paling besar dosa di sisi Allah bahwa menceritakan seorang hamba dengan dosa yang Allah tutupi atasnya. Kita berbuat maksiat, orang kadang tahunya. Kita berbuat maksiat, orang kadang tahunya. Berarti kita ditutupi oleh Allah. Jakanya Allah membuka, ketahuan orang, ada yang mengintipkah, ada apakah, akhirnya tumbur. Nah ini kada, kita berbuat dosa ditutupi jauh oleh Allah, dikisahkan ke orang lain. Nah Tuhan sarik benar itu, Tuhan menutupi akan sudah inya nang berkisah. Aku kan malam tadi ini berbuat maksiat, padahal disembunyikan Tuhan dah. Orang kada yang tahunya, inya seorang membuka rahasia itu, membuka maksiat itu. Nah ini paling kada ketujuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba itu berkisah dosa-dosa yang tersembunyi, mengisahkan kelakuan-kelakuan nakal bahari yang orang kada tahu, diceritakan. Itu paling kada diketujui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala, dan berkata lagi Ibrahim At-Taimi, mastaltu nafsi fil jannah aqulu min thimariha wa ashrabu min anhariha wa u'aniku abkaraha
thumma masaltu nafsi pinnar aqulu min zakumiha wa ashrabu min sadidiha wa u'aliju salasilaha wa aglalaha. Ya Sidin, aku membayangkan diriku masuk surga. Aku bayangkan diriku masuk surga. Aku makan buah-buahan surga, minum sungai-sungai di surga, ku peluk perempuan-perempuan surga. Membayangkan masuk surga nih, nyamannya. Imba itu pulang di Sidin, aku bayangkan diriku masuk neraka. Aku makan buah zakum, minum danur-danur ahli neraka. Aku pasang rantai-rantai belenggu-belenggu neraka. Jadi bayangkan juga kayak apa di neraka tuh susahnya, siksanya. Nah, jadi surga dibayangkan, andai kata ke surga nyamannya bang di surga. Nah, bayangkan pulang andai kata masuk neraka. Hanyar faqultu li nafsi, hanya kubisiki diriku, ayya syai'in turidin, engkau hendak ke mana? Nak surga kah neraka kah? Jadi sudah dibayangkan. Tuntung bayangkan kayak apa nikmatnya surga. Nah, rasanya nyaman di surga. Bayangkan pulang seandainya masuk neraka kayak apa sakitnya. Tuntung hanya takuni hendak ke mana ikam, ke surga kah neraka kah? Qalat berkata, uridu an uradda ila dunya fa'amala salihah. Kalau sudah masuk ke neraka, dia akan berkata, aku ingin dikembalikan ke dunia, hendak beramal saleh. Nah, kalau sudah masuk neraka, semua anak minta bulik ke dunia supaya jangan mengulang lagi kelakuan gak ada baik. Faqala berkata Ibrahim, qultu maka aku berkata, fa anti fil umniyah, ikam itu namanya maangan-angan itu. Itu angan-angan, enggak ada mungkin terjadi. Kalau sudah masuk neraka, nak berbulik pulang ke dunia lah, nak membaiki diri kada kau lagi. Engkau dalam angan-angan Pak Mali, maka beramallah kamu. Nah, kemudian lagi di antara aulia Allah Khaisamah ibnu Abdurrahman radhiyallahu taala anhu. Qala berkata Khaisamah, kana yu'jibuhum ayyamutar rajul inda khairin ya'maluh, imma hajjin wa imma umratin wa imma gazwah wa imma siyam. Berkata Khaisamah adalah menakjubkan akan mereka bahwa orang mati ketika berbuat kebaikan. Nah, mereka tuh takjub kalau ada orang tuh mati imbah berbuat kebaikan. Baik kebaikan itu haji, tuntung bahaji mati luar biasa. Tuntung baumrah mati luar biasa. Tuntung berperang mati. Tuntung puasa mati, habis bersedekah mati. Itu semua tanda-tanda husnul khatimah. Itu tanda husnul khatimah. Wa qala dan berkata Khaisamah, iza talabata syai'an fawajadtah fas'alillah al-jannah fala'allahu yakunu yawmaka alladhi yustajabu fihi. Ujar Sidin, bila engkau mencari sesuatu, maka engkau dapati sesuatu itu. Kita mencari apa karena pas tak dapat. Nah, rahat tak dapat tuh minta surga lawan Allah. Barangkali itu hari-hari yang dimustajabkan doa akan engkau pada itu hari. Nah, jadi kita mencari kunci mana kan nih? Cari kunci. Pas dapat, nah rahat dapat tuh berdoa minta surga. Karena itu mungkin saat itu saat di mana kita mustajab doa. Banyak doa-doa mustajab itu, ada doa menjadi mustajab di waktu kita dalam suatu kesusahan. Di waktu kita kesusahan, kesengsaraan,
sakit yang luar biasa, di situ kita berdoa, itu mustajab. Atau dalam satu kenikmatan, satu kelezatan, satu kenyamanan, nyaman kita saat itu, lezat, berdoa lawan Tuhan, itu barangkali saat mustajab juga. Nah sama waktu kita mencari barang menghilang, begitu dapat, nah itu disuruh kita minta sesuatu kepada Allah, karena itu saat yang mustajab. Waqala, dan berkata Khaisamah bin Abdurrahman, taqulul malaikatu, malaikat berkata, ya Rabbi, hai Tuhanku, abdukal mu'min tazwi anhu dunya wa tu'arriduhu lil bala. Ujar malaikat, wahai Tuhan, hamba engkau yang beriman, kau jauhkan dari dia dunia, engkau lintangkan dia bagi bala. Itu wahai Tuhan, ada hamba engkau orangnya pak ibadat, beriman, tapi miskin, susah, tambah macam-macam bala menimpainya. Qal Khaisamah, fayaqulul malaikat, ujar malaikat, ikshifu lahum an sawabihi. Fayaqul, berfirman Tuhan lil malaikat, bagi malaikat itu, bukakan bagi itu orang daripada pahalanya. Lihat tinggi Tuhan, pahala nang kau sediakan lawan inya, nyoba iman, nyoba ibadah, nyoba salih, salihah, tapi hidupnya susah, banyak bala. Lihat pahalanya nang kau sediakan ya Tuhan. Faizara aw sawabahu, manakala melihat malaikat pahalanya, qalu, berkata malaikat, ya Rabbi, la yadurruhu ma asabahu fid dunya. Hai Tuhanku, tidak mengapa yang menimpa akan dia di dunia itu. Berarti intingnya jadi itu luar biasa balasannya bakal yang diterimanya kaina. Wa yaqulun, berkata malaikat, abdukal kafir tazwi anhul bala wa tabsutu lahud dunya. Wahai Tuhan, tu ada hamba engkau yang kafir, engkau jauhkan dari dia bala, engkau buka bagi dia dunia. Itu ada hamba engkau nang kafir, ada hamba engkau nang zalim, nang fasik, sembahyang kada, puasa kada, tapi hidupnya makmur, jauh dari bala, dunianya luas rezekinya. Qala fayaqul malaikat, jar Tuhan non malaikat itu, ikshifu lahum man iqabi. Tulis itu Tuhan, lihat itu siksanya. Ini kita bila mati aku masukkan ke situ. Fa iza ra'au iqabah, manakala melihat malaikat siksa yang disediakan Allah kepadanya, qalu, berkata malaikat, ya Rabbi, la yanfa'uhu ma asabahu minad dunya. Kalau ada gunanya nyaman di dunia, mun mati kita bakal ke situ masuknya. Qala ba'duhum wa yurwa hadza marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Talhah ibnu Musarrif radhiyallahu ta'ala anhu, sebagian daripada aulia Allah lagi, Talhah bin Musarrif radhiyallahu ta'ala anhu, dhahika yauman fawazaba ala nafsih, tertawa beliau suatu hari, tertawa, maka melompat beliau atas dirinya, mencela atas dirinya. Faqala, beliau berkata, bimad dhahik, apa yang kamu tertawa? Lawan diri seorang ini, apa yang kamu tertawa? Innama yadhaku man qata'al ahwal wa jaza sirat. Tertawa itu hanya untuk orang yang sudah melalui huru hara, melalui siratal mustaqim. Summa qala, kemudian dia berkata, alaitu la abtarru dhahika, demi Allah bersumpah aku, tidak aku nampakkan gigiku tertawa, hatta a'lama bima taqa'ul waqi'ah, sehingga aku tahu sesuatu yang terjadi ke surga atau aku kedahkun tertawa lagi sampai aku tahu bahwa aku mati bakal masuk surga. Pamaru iya dhahikan, tidak pernah lagi beliau dilihat orang tertawa, hatta sara ilallah azza wa jalla, sampai beliau wafat. Qala Laitsum, berkata Laits, kuntu amshi ma'a Talhah,
aku berjalan bersama Talha. Faqala, berkata Talha, "Lau alimtu annaka asannu minni bilailah." Jika aku tahu bahwa engkau ni lebih tua daripadaku dengan semalaman, maqtaqaddamtuka, aku tidak mendahului akan engkau. Andai kata aku tahu ikam ni tak tuha pada aku semalaman barang, aku kadawani mendahului engkau berjalan. Artinya menghormati orang yang lebih tua. Walaupun semalaman tak tuha, aku kadawani berjalan mendahului daripada engkau. Nah, kemudian Zabid ibn al-Haris al-Yami radhiyallahu taala anhu, afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.